Wah gila sih. Dan kita menciptakan momen-momen spesial itu. Yang tadi, makan di luar jadi nggak spesial kalau tiap hari. Tapi bayangkan, setiap malam minggu kita ajak, yuk kita makan di luar, kali ini malam minggu nih yuk. Malam minggu akan menjadi malam yang benar-benar ditunggu-tunggu. Iya. Ya kalau tiangnya makin lama makin gede, pasaknya nggak mungkin tetap kecil dong. Iya. Pasaknya tetap harus mengikuti juga, menyelaraskan. Iya. Tapi jangan sampai pasaknya itu mendahului tiang gitu ya. maksudnya. Itu yang kemudian akhirnya membawa kita dalam masalah, Ya. menjerumuskan kita dalam lubang kesengsaraan yang kita buat sendiri. Tapi intinya itu membebani pikiran dia sehingga kinerjanya turun. Iya, jadi Satu. pressure habis-habis. Iya kan? Yang kedua, image dia, kredibilitas dia di kantor juga pasti turun. Turun, betul. Kenapa? Kayaknya sih Ternyata bos. dia Mobilnya sih ini, tapi tagihannya sebanyak itu numpuk gitu ya. Itu jadi Kredibilitasnya keresahan, betul. itu jadi keresahan. Dan buat seorang HR ya, buat HR dimanapun Anda berada, HC dimanapun Anda berada, please tolong karyawan Anda yang punya masalah dengan ini. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada performa dia, yang juga akan berdampak pada performa organisasi Anda. Betul. So ini bukan cuma masalah pribadi, Ya. tapi ini juga jadi masalah HR. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan kinerja. Jangan kemudian urusan keluarga kita nggak ikut campur, nggak bisa. Kalau itu masalah yang akan terkait dengan performa dia di pekerjaan, mau nggak mau, HR, HC harus ikut campur. Itu kenapa jadi isu? Karena citra perusahaan jadi rusak. Oke. Kenapa jadi rusak? Ya, kalau dia kan dengan segala macam cara supaya dapat duit balik kan, Oke. si pinjolnya kan. Ya. Nah, macam-macam tuh kemana-mana tuh. Si ini karyawan ini karyawannya si ini begini. Nama perusahaan dibawa-bawa. Wow. Artinya konsen ini buat HC, buat HR, tolong ini diaddress betul ya. Betul, karena ini saat ini jadi isu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman tumbuh sekalian, kembali berjumpa dengan saya Ismail Radiansyah dari tumbuh.id dan sahabat Saya Samsul Hatta dari podcourse.id. Apa kabar level up people? Nah, Oke. Kalau podcast bilangnya level up people. kalau tumbuh bilangnya teman tumbuh. Jadi teman karena tumbuh. kita kolaborasi pada hari ini, kita sapa dengan sapaan masing-masing ya. Tapi topiknya tetap kita bahas jadi satu. Boleh. Oke. Apa nih yang mau kita bahas pada siang hari ini? Nah, katanya kita mau ngobrol-ngobrol tentang keuangan nih katanya ya. Ya, jadi gini nih teman tumbuh. Yes. Kalau kita lihat di perusahaan lah ya, terutama orang-orang kantoran yang akan gaji, yang setiap bulan nerima penghasilannya dari gaji. Ya, ada yang tanggal 25, ada yang Ya. tanggal 1. Ya. Masalahnya nih, Mas Ya. Samsul, adalah seringkali baru pindah bulan, kalau yang gajinya tanggal 25 ya, Nah. baru pindah bulan, artinya baru seminggu tuh, uang udah habis. Kenapa habis? Karena awalnya nih, Ya. scroll. Khilaf. Belum hilang, Oh, belum ya, baru scroll aja. ya Baru kan. scroll, oke. Nah, terus kok ada flash sale? Nah. Check out lah, kiri kanan, check out, bayar, habis. Yang habis apanya? Uangnya, Gajinya. ya kan? Udah gitu, belum cukup sampai di situ tuh ini Mas Samsul. Ada lagi, check outnya bisa bayar nanti. Oh. Pay later. Ya kan? Beli dong, mumpung Iya. lagi diskon. Nah, hari ini kita mau bahas Bagaimana? yang pertama nih, Ya. Mas Samsul. Kalau kita tadi bahas kan ini berarti pengeluaran ini, itu kan yang men-trigger apa sih? Sebenarnya kenapa sih kita mau beli? Ada flash sale. Kok kita jadi pengen beli ya? Padahal itu Ya. belum tentu sesuatu yang memang kita butuhin. Betul, Nah, itu kenapa bisa jadi kayak begitu tuh, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat level people ada dua dulu nih. Kita perlu kenali dua dulu nih. Yang pertama ada untuk pengeluaran ya, ada pengeluaran untuk kebutuhan, Oke. ada pengeluaran untuk keinginan. Ya dong. Yes. Nah, butuh itu apa? Definisinya needs ya. Needs itu sesuatu yang memang core-nya kita. Memang kita butuhin. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa hidup. Ya, lu misalnya Bang Mail dapat gaji, dipakai untuk apa? Core-nya. Makan pasti ya. Makan. Nggak usah beli makan coba. Sebulan nggak usah makan, puasa. Yang Nggak usah berbuka. Kalau pun mau makan minta gitu kan? Ya diet nggak segitunya juga sih. Nah.
Makan contoh ya, Oke. makan, pakaian gitu ya. Kos-kosan. Kos-kosan, kontrakan, Atau bayar masih cicilan kontrak. rumah. Yes, cicilan rumah gitu. Dan lain-lain. Itu kalau memang cicilan itu berarti kalau sudah ada cicilannya, Ya. berarti dia jadi butuh. Oke. Nah, ketika dia belum menyicil, artinya masih mau ambil nggak ya? Oh, belum Bisa butuh. jadi bukan kebutuhan, bisa jadi keinginan. Oke. Contoh, mau ambil apa nih? Mau beli motor. Wah, motor kita cari yang harganya di atas 50 juta. Padahal gaji kita cuma 5 juta, let's say misalnya kan. Mau nggak mau kan kredit. Iya. Nah, itu butuh atau ingin yang harga 50 juta itu? Ya kan? Oke, taruhlah dia ingin. Kenapa? Butuhnya motor 15 juta juga bisa. Karena sama-sama ya, Fungsinya motornya secara fungsi sama. Iya Ya lagi. kan? Untuk berangkat kamu memudahkan transportasi bekerja. Iya, Misalnya iya. begitu. Maka bisa jadi ketika saya mau beli yang 50 juta kayaknya bagus, keren, kayaknya gue banget nih gitu kan. Itu kebutuhan. Tapi ketika dia sudah beli, sudah terjadi transaksinya dan sudah ada kewajiban dia untuk membayar, maka jadi kebutuhan karena dia wajib membayar. Tapi sebelum sampai di situ Masih keinginan. masih keinginan. Oke. Nah, jadi kita bagi dua dulu nih ya. Jadi bagi dua bagian besar level people, ada kebutuhan, ada keinginan. Nah, dari sini kita lihat ya kebutuhan itu kebutuhan pun kalau kita lihat dia ada misalnya kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan berapa. Misalnya suka kopi. Suka. Oke. Duit lagi ngepas banget. Ya. Bikin kopi sendiri di rumah, bawa pakai tumbler atau botol ya, tumbler ya. Atau beli di kafe tempat nongkrong. Duit ngepas. Ya. Dapat ya? Ya. Ya kan? Nah, jadi ya mungkin Bang Mail butuh kopi karena memang misalnya edik banget sama kopi gitu. Wah, pokoknya gua Udah kalau jadi nggak ngopi keseharian tuh, lah. Gua kalau nggak ngopi tuh nggak gue banget dan nggak bisa kerja misalnya. Oke, butuh ngopi. Tapi nggak harus di kafe. Nggak harus di kafe. Kalau lagi ngepas. Iya. Tapi kalau emang butuh, misalnya mau sambil nugas, mau sambil ngerjain Ya. kerjaan atau ketemu klien, Iya. ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Kalau memang ada spare untuk keinginan. Oke. Iya kan? Iya. Tapi ini kan catatannya adalah kalau memang duit ngepas. Kita butuh ngopi. Gitu ya. Contoh aja nih ya. Ya udah pilihannya apa? Bikin dari rumah. Sudah dibawa, Tetap ngopi juga. tetap kopi juga. Atau ke kafe yang harganya bisa 2 kali 3 kali lipat Oke. daripada bikin kopi sendiri di rumah. Oke. Stop sampai di situ, Mas. Yes. Berarti dari sini ya, teman tumbuh, saya dapat insight nih. Pertama ya, Ya. bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, Ya. kita ingin membeli sesuatu, maka kita harus breakdown. Ini kebutuhan atau ini keinginan, Yes. gitu kan ya? Ya. Kayak tadi kopi. Ngopi kalau seandainya kita duduk di kafe, ya pas lagi uang banyak sih oke. Tapi pas lagi uang sedikit, maka kita harus pilah nih. Iya. Apakah kita cari cara yang lebih hemat, Ya. yaitu bikin sendiri di rumah, Ya. atau kita ke kafe? Ya. Boleh ke kafe kalau seandainya ternyata ada value. Misalnya Ya. nih ya, kita sekarang ke kafe nih, kita kan lagi di kafe nih ya. Ya. Nah, karena kenapa? Kita lagi bikin podcast. Ya. Artinya ada value dong dari podcast Ada ini. value dari situ. Berarti bukan cuma sekedar ngopinya, tapi Ya. karena ada value dari Value dari situ. si kafenya itu Kafenya sendiri. itu sendiri. Atau Nah. misalnya ketemu dengan customer gitu ya. Ya, Oke. ada peluang untuk kerjasamanya berjalan atau peluang untuk dia dapat project atau apapun misalnya. Barulah kemudian itu jadi worth it. Artinya Ya. dalam setiap keinginan atau kebutuhan kita tadi, kita mesti mampu breakdown Breakdown, gitu ya. iya, betul. Ini untuk apa? Berapa uang yang kita keluarkan? Lalu kemudian dari situ berapa yang kembali kepada kita? Ya, Apakah kembalinya hanya berupa ya sesuatu yang kita nikmati, atau memang kemudian ada sesuatu yang kita hasilkan dari situ? betul. Gitu betul. ya? Ya kan maksudnya strategi kan? Yes. Nah, ini baru berbicara tentang kebutuhan dan keinginan. Ya. Baru dari 2 kategori itu tuh. Oke. Nah, kita juga bisa lihat atau kita perlu lihat bahkan kalaupun itu adalah sebuah kebutuhan, gitu ya tadi kan, misalnya kebutuhan,
Oh, ya sudah, kita tinggal lihat kebutuhannya seberapa besar. Oke. Gitu kan? Oh, mungkin kebutuhannya cuma sekian. Butuh kopi, oke. Nggak ada ngopi dan memang butuh ketemu orang di kafe gitu ya. Oke. Ya udah, kalau memang itu berupa sebuah kebutuhan, tapi ketika kita lihat, oh, gue beli kopi yang harga berapa? Gue beli dengan pernak-perniknya atau tidak, gitu kan? Nah, itu kan bisa lihat. Jadi kebutuhan pun bisa kita coba lihat lagi. Jangan sampai, ada juga nih Bang Mail, menarik, level people. Ada orang-orang yang keinginannya dibungkus menjadi sebuah kebutuhan. Sadar dan tanpa sadar. Yes. Oke ya. Ini baru dua yang tadi saya bilang. Baru ngomongin tentang keinginan dan kebutuhan. Kemudian kita lihat, keinginan pun, anggaplah kita punya duit banyak. Oke. Ini bukan masalah duit. Gua ada duit misalnya. Oh, gajiku let's say misal berapa? 20-30 juta. Aman dong. Cuman kafe. Berapa kafe? Kalau bagi orang 30 juta Iya, kan karena relatif dong. cuman kafe kan gitu ya. Nah, tapi kita lihat baru kita melangkah ke berikutnya. Uang perlu dikelola. Ya, sekarang ada uang. Kata siapa? Nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketika pensiun, kita tetap masih ada uang. Ya. Nah, ini masuk yang kedua, berarti kita masuk yang berikutnya adalah tadi tentang dua kategori tadi, kebutuhan dan keinginan. Oke. Kemudian berikutnya kita naik pengelolaan uangnya. Karena yang kita hadapi bukan cuma hari ini, Ya. tapi juga masa mendatang. Yes. Dan Mas Samsul, sekarang dunia korporasi ini sedang benar-benar paceklik ya. Jadi Ya. bukan cuma petani teman-teman yang paceklik, ternyata dunia korporasi pun paceklik. Ada Hari juga sih ini- korporasi yang nggak paceklik, yang Ada, perusahaan ya. yang bikin-bikin dapur apa Oke, gitu. kita nggak main di situ. Dia Kita nggak main di situ. Oke. tenang. Dia nggak paceklik. Iya. Nah, enggak, Oke, maksudnya oke. kan dapur sekolah, Oh iya, oke. dapur oke. di rumah. Agak hati-hati nih. Saya bersihnya agak hati-hati nih ya. Oke. Mulai nyesel kan tentang aku kan? Oke, enggak dong. Ya, tapi intinya teman-teman, ya ini sebuah bukti ya bahwa kita juga denger lah beberapa teman-teman Iya, korporat iya, kita iya. gitu ya, teman-teman yang kerja Iya. hari ini masih kerja santai-santai, Betul. tiba-tiba dapat surat cinta. Betul. Dan dari itu HR. banyak. Dan itu banyak. Itu banyak. Kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan baru gitu ya, Iya, perusahaan-perusahaan startup lah ya. startup gitu. Wah, kita lihat aja COVID berapa banyak perusahaan startup yang tumbuh. Yes, Lepas COVID berapa banyak karyawan yang kemudian di PHK. juga tumbang begitu saja. Sekarang beberapa perusahaan yang dulu settle nggak mungkin kayaknya dia tutup. Nah, artinya apa? Betul ya. Kita berada dalam konteks pekerjaan, kita berada dalam kondisi uncertainty, nggak ada kejelasan. Sekarang mungkin masih aman, 2-3 hari lagi tiba-tiba ada surat cinta dan itu terjadi. Dan nggak ada one man notice. Langsung, terima kasih begini-begini, per besok Anda sudah Ya. tidak bekerja sama Ya lagi ini dengan satu kita. hal memang yang perlu dibahas di dunia HR ya. Betul. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Nah, artinya apa? Kembali lagi yang tadi saya bilang. Artinya kita setelah kita paham, oh ada dua keinginan kebutuhan, kita lihat lagi. Pun kita punya duit ada, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana pengelolaannya. Itu kalau ada duit. Apalagi duitnya ngepas. Ya. Apalagi duitnya ngepas. Kebutuhan untuk mengelolanya jauh lebih tinggi untuk bisa membuat duit itu bertahan 1 bulan sampai terima gaji berikutnya ada. Dan kalaupun nanti dapat surat cinta, paling tidak 3 bulan sampai 6 bulan kita masih dalam posisi yang aman. Ini yang menarik Mas Samsul. Menariknya kenapa? Karena banyak teman-teman ya di perusahaan gitu Iya. yang curhat lah ya, karyawan yang curhat ke saya. Ismail, ngapain sih kita ngelola uang? Orang uangnya aja nggak ada. Iya. Tapi kalau ceritanya Apa Mas yang mau Samsul, dikelola? apa yang mau dikelola? Tapi kalau cerita Mas Samsul tadi justru itu. Justru itu. Justru karena uang lu nggak ada untuk dikelola, lu harus pintar ngelola. Gue harus ngelola gitu ya. Iya. Jadi ngelola uang itu bukan cuman buat mereka yang punya uang aja ya. Justru kalau kita memang uangnya terbatas, justru itu. Justru itu yang perlu lebih kuat untuk dalam konteks pengelolaannya gitu ya. Bukan berarti yang duit banyak nggak usah dikelola, tetap aja dikelola. Oke. Gitu ya. Nah, apalagi memang duit kita ngepas. Ngepas kan perlu dikelola. Cukup orang bahasa awamnya cukup-cukupin. Ya. Itu kan bahasa awam ya, level people. Udah lihat pokoknya berapa dicukup-cukupin aja. Itu sebenarnya kata lain dari dikelola aja. Oh, oke. Bener nggak? Ya. Iya kan? Ya. Kan sama istri
ayah ini misalnya, atau sayang ini duit kita segini nih gimana? Udahlah sayang, dicukup-cukupin aja dulu ya. Kata dicukup-cukupin sebenarnya kan poin dari udah dikelola aja. Oke. Iya kan? Nah, masalahnya gini Mas Samsul. Masalahnya gini. Kalau kita tadi tuh ya, akhirnya bersikap seperti itu. Apakah kemudian kita jadi seorang yang pelit buat diri kita sendiri? Kan aku udah kerja nih. Kerja capek dong ya, teman tumbuh ya. Ya dimarahin bos gitu kan. Disikut sama temen gitu ya, politikal kantor. Ya, rahasia umum itu terjadi gitu ya. Iya. Capek dong. Terus belum lagi toksik. Belum lagi suasana yang toksik, terus kita dapatlah reward si tanggal 25 atau tanggal 1 tadi. Masa nggak boleh sih? Masa kita udah gitu kita mesti pelit sih sama diri kita sendiri. Iya. Pertanyaan berikutnya, lu mau pelit sama diri sendiri, bukan pelit sebenarnya, tapi lu mau betul-betul membatasi, atau lu mau zalim sama diri lu beberapa hari ke depan. Dan mungkin keluarga lu kalau punya keluarga. Ya, itu pertanyaan yang kita udah tahu jawabannya, cuman berat. Iya, jadi gini. Jadi kalau kita bilang pengelolaan uang, gitu ya. Saya dengan beberapa teman itu sempet ngobrol-ngobrol, coba hitung-hitung. Ya, hitung-hitung. Mepet pet di Jakarta. 3 juta tuh masih hidup. Satu orang, maksudnya satu orang gitu ya. Satu orang ya? Ya, 3 juta tuh masih hidup. Kalau family bisa 5 juta masih oke. Itu hidupnya nggak juga yang sangat gini, nggak juga. Tapi masih oke lah. Walaupun betul-betul harus membatasi. Gitu ya. Ini ada hitungannya ya? Ada, itu sudah pernah coba kita hitung. Kalau misalnya tinggal anggaplah, nah tapi kembali lagi kan kita perlu lihat ada yang namanya kita pingin betul-betul menikmati atau kita sabar untuk nanti menikmatinya. Gitu ya. Nah, jadi hidup itu kan pilihan. Kita mau pilih senang sekarang, susah nanti. Ini kondisinya, konteksnya adalah konteks uangnya terbatas. Uangnya terbatas, Dan kita lagi dalam kondisi itu ya. Atau pilih susah sekarang, artinya betul-betul dihemat sekarang, tapi nanti agak nyaman di depan. Lebih nyaman di depan, bukan agak, lebih nyaman di depan. Aku pilih yang ini Mas Samsul. Aku pilih yang susah, tapi aku nggak ngerasa susah. Ada yang begitu. Ya, makanya kita masuk ke pembahasan kita. Itulah kenapa kategori itu kita masukkan ke dalam self leadership. Bisa ya? Iya. Jadi seakan mungkin buat orang lain terlihat susah. Iya. Tapi buat saya tidak merasa susah. Saya menjalaninya ya sudah. Memang begitu berjalannya. Ini bukan tentang susah. Susah kan? Gini. Susahnya saya dengan susahnya Bang Mail sama nggak? Beda kan? Nah, ketika misalnya saya punya kriteria atau punya definisi susah dengan definisi susah saya sendiri, Bang Mail lihat dari sisi Bang Mail, fair nggak? Enggak dong. Nggak fair kan? Karena kita definisinya bisa jadi beda. Iya. Gitu kan? Nah, dari situ kemudian kita lihat definisi susah kita sekarang bisa kita ralat nggak atau bisa kita adjust nggak? Oke. Jadi kan tentang kita nih sebenarnya kan? Kita yang ngatur ya. Bang Mail, makan tiap hari, let's say 3 kali. Standarnya orang. 3 kali. Tapi makannya dengan 3-4 lauk sekali makan. Dengan makan 1 lauk saja. Tapi ini ngomongin makan sehat ya. Iya. Nah, sama-sama anggaplah sama-sama protein, sama-sama ini ya. Dengan 1 lauk saja atau 2 lauk saja. Ya, 4 lauk dengan 2 lauk itu sama-sama bisa memenuhi kebutuhan asupan gizi kita nggak? Ya. Bisa kan? Tergantung mau kita pilih makan apa kan? Iya. Saya makan telur, sisi protein dapat, lemak masih ya kan? Anggaplah saya dengan sayur. Dengan Bang Mail yang makannya orek tempe, ayam bakar. Kemudian sayur asem. Sayur kemarin kan sayur asem nih. Sayur asem. Plus apa misalnya? Daging cincang. Pertanyaannya gini. Di saya telur dengan
sayur, taruhlah apa kacang panjang lah misalnya. Iya. Itu ya standar warteg kan? Iya, iya. Oke. Dapat nggak saya protein? Dapat. Dapat serat nggak? Dapat. Karbo masih dapat, Dapat, nasi. iya. Lemak masih dapat. Iya. Dari tuning telur. Yes. Oke. Seduai. Hah? Ya, Harganya beda nggak? Dengan yang segala makanan gue macam. dengan makanan lu beda nggak? Ya bisa 3 kali lipat. Iya. Itu maksudnya, itu poinnya. Nah, artinya kalau kita bilang susah, bukan dari makannya cuma telur, bukan. Tapi pertanyaannya, yuk kita shifting, kita rubah. Yang kita makan kan sebenarnya kita butuhkan. Iya. Tapi karena gaya hidup yang kita makan adalah yang kita inginkan. Yes, yes. Sampai di sini saya jadi sedikit paham nih, Mas Samsul. Karena gini, waktu kita mahasiswa Iya. dulu, iya kita capek lah dengan makan warung pinggir jalan yang begitulah ya, yang pokoknya nasi double aja. ya nasi double, Kalau ayamnya. satu tambahnya berkali-kali. Tapi aku nggak sembunyiin di bawah nasi loh ayamnya ya. Iya. Aku Jadi diajarin artinya, waktu dulu Iya. kita kan bermimpi nih. Saya pengen dong makan pakai ayam bakar di restoran, bla Iya, bla bla iya, bla bla. iya. Sesuatu yang sebenarnya hari ini itu jadi normal buat kita. Iya. Dulu itu jadi mimpi. Iya. Seakan-akan makanan yang kayak gitu tuh adalah sebuah kemewahan. Betul. Hari ini setelah kita kerja, Wih, itu makannya jadi ayam bakar, gile lu, tajir lu ya gitu kan? ya, ini mah keseharian gua gitu setelah Sekarang kan jadi biasa. Iya. Oke. Terus yang kita dulu makan pas kuliah, kita bilang kita hidup susah. Iya. Padahal dulu itu normalnya Dulu kita. normalnya kita. Artinya normal itu bergeser ya. Iya. Ya makanya kan itu kembali lagi, makanya kenapa tadi ini masuknya ke self leadership atau self management. Bagaimana kita memimpin diri kita, bagaimana kita memanage, mengelola pikiran kita. Dan nanti kalau sekarang kita bermimpi makan yang dinner gitu ya, yang fine dinner yang ada makanan pembuka, appetizer, main course, segala macam lah. Nanti kalau kita sudah sampai di level itu, bisa jadi tuh ini jadi normalnya saja. Jadi normal. Artinya sesuatu yang hari ini mewah bagi kita, begitu itu jadi sesuatu yang terbiasa, Jadi biasa. jadi kehilangan kemewahannya. Makanya kalau lu mau membuat itu tetap mewah, jangan setiap hari makan itu. Supaya dia jadi mewah. Jadi bukan pelit Aku sebenarnya. kepikiran gini ya, gini. Aku ingat banget ya, level people mungkin beberapa yang sudah pernah saya cerita ya. Saya kan lahir besar di Papua, gitu ya, di Sorong, Papua. Pada saat itu kondisi kan belum seperti sekarang. Mau makan apa tinggal gerakin jempol, datang makanannya kan. Iya. Masaknya di handphone kan. Iya. Iya, benar. Nah, dulu kan namanya makan itu ya sudah makan di rumah. Iya. Masakan ibu, ya, masakan keluarga lah ya. Oke. Nah, emang nggak boleh makan di luar. Nah, dulu itu makan di luar itu sesuatu yang luar biasa dikangenin. Kenapa? Karena seminggu sekali, setiap malam minggu. Aku ingat banget. Oke. Sehingga pergi makan di luar itu momen spesial. Coba kita cek sekarang makan di luar spesial atau tidak dengan keluarga. Biasa aja. No, karena kita melakukan itu Nah, ya hampir tiap hari. Males ya udah kita makan di luar. Males ya udah kita makan di luar. Gitu. Ya udah makan di luar deh. Gitu. Justru yang sekarang jadi spesial adalah saat kita masak di rumah. Makan di rumah, betul. Kebalikan, Iya. ya kan? Nah, kita balik lagi ke laptop nih. Ngomongin tentang pengelolaan. Ya, satu berarti kan tentang pengelolaan diri kan. Bagaimana definisi yang kita yang kita buat ke diri kita sendiri, definisi hidup susah, definisi hemat, definisi makan definisi pelit tadi yang Bang Mail bilang gitu ya. Itu kan definisi yang kita buat. Bisa kita ubah nggak? Bisa kita geser nggak? Bisa. Buktinya tadi, waktu kuliah makan begitu makan normal. Sekarang kita bisa bilang makan susah. Oke. Ya kan? Kan cuma geser aja. Betul nggak? Artinya apa? Di mana dia bergesernya? Di sini kan? Iya. Iya kan? Di dalam diri kita kan? Di dalam kita punya pemaknaan, di kita punya definisi yang kita buat di kepala, di kita punya kategori yang kita buat sendiri dalam pikiran kita. Bahwa itu susah. Bahwa itu susah, dulunya enggak. Dulunya normal. Iya. Nah, makanya balik lagi ke sini, berarti kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan, ya ini ngomong yang paling sederhana ya. Saya bukan mau ngomong yang wah nanti pengelolaan keuangan nanti begini investasi, bro. Kita nggak ngomong investasi deh. Uang yang tadi apa yang mau diinvestasikan, apa yang mau dikelola, uangnya aja nggak ada. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat berarti tergantung kita punya pembanding. Susah itu kan tergantung pembanding. Iya. Oh kita makan telur satu
Ada kan yang dulu bilang, wah saya dulu telur 1 bagi 4, bagi 5. Dibanding yang nggak bisa makan sama sekali, berarti mana yang lebih beruntung? Ya. Yang makan dong, ya kan? Lu bagi 5, masih ada makanannya. Daripada nggak sama sekali. Nah, berarti kan tergantung pembanding kan. Apalagi maksudnya apa? Maksudnya tergantung kita. Kita mau membuat kategorinya, kita yang membuat kriterianya, kita yang membuat definisinya dalam kepala kita. Masalahnya kemudian kita juga yang menyesalinya akhirnya. Iya. Nah, artinya apa? Inilah kemudian kenapa dikatakan manajemen atau pengelolaan keuangan itu tidak bisa lepas dari pengelolaan diri. Oke. Ini baru ngomongin pribadi, belum kalau kita sudah berkeluarga. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga yang laki-laki atau yang wanita, istri gitu ya. Dua-dua kan leader nih. Satu CEO, satu COO. Saya biasa bilang begitu. Ya, karena suami CEO, istri COO, operation di rumah dia yang urus gitu. Nah, dua-dua kan leader. Bagaimana leader ini berkomunikasi, berkolaborasi untuk punya satu standar yang sama. Dia akan diturunkan kepada karyawan, siapa? Anak pada hal ini. Kalau ngomongin perusahaan ke rumah ya, ini kita coba ilustrasikan perusahaan ke rumah. Gitu kan? Yes. Artinya ya bagaimana kita mengelola diri, mengelola keluarga, kemudian menyepakati definisi, menyepakati kategori untuk kita hidup seperti apa. Wah gila sih. Dan kita menciptakan momen-momen spesial itu. Yang tadi, makan di luar jadi nggak spesial kalau tiap hari. Tapi bayangkan, setiap malam minggu kita ajak, yuk kita makan di luar, kali ini malam minggu nih yuk. Malam minggu akan menjadi malam yang benar-benar ditunggu-tunggu. Saya jadi kejawab nih sesuatu yang dulu saya tuh sama ibu saya makan junk food. Restoran junk food. Itu adalah sebuah kemewahan karena itu cuma bisa dilakukan setiap tanggal 1. Ibu saya gajian. Beliau bawa nasi, beli ayamnya 1, ambil saus sebanyak-banyaknya. Wah, luar biasa. Nah, tapi hari ini tuh jadi junk food. Hari ini begitu saya dapat makanan itu, ini tuh ya jadi junk food, dan hari ini itu hidup susah. Itu hidup susah. Padahal dulu itu mimpi saya tiap awal bulan. Nah, wah, ketemu nih benang merahnya ya berarti ya teman tumbuh ya, bahwa susah seneng yang bikin standarnya siapa? Ya kita. Ya. Yang bikin itu jadi pikiran siapa? Ya kita juga. Oke. Nah, balik lagi ke pembahasan pengelolaan keuangan. Artinya ketika kita mampu untuk mengelola diri kita, bukan berarti kita ya udah kalau gitu standarnya gini terus, nggak apa-apa. Kita punya standar yang bertumbuh, boleh. Nggak salah ya. Bertumbuh ya. Bertumbuh ya. Cocok ya, bertumbuh ya. Punya standar yang bertumbuh, bagus. Artinya kita memang berprogres, membaik gitu kan. Seperti tadi yang dulu kita bagaimana, sekarang bagaimana. Bertumbuh. Tapi tidak memaksa untuk tumbuh. Oke. Karena dia akan ada jalurnya. Ini yang di peribahasa disebut bagaimana pasak dan tiang. Itu ya harus seimbang. Selaras. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Iya. Ya kalau tiangnya makin lama makin gede, pasaknya nggak mungkin tetap kecil dong. Iya. Pasaknya tetap harus mengikuti juga, menyelaraskan. Iya. Tapi jangan sampai pasaknya itu mendahului tiang gitu. Betul, ya maksudnya ya. Artinya kalau pendapatan kita sekian, bolehlah pengeluarannya ngikut. Iya. Tapi jangan sampai pengeluarannya di atas si pendapatan itu sendiri. Atau dipaksakan sehingga pakai pay letter lah, kredit lah, ini itu yang kemudian akhirnya membawa kita dalam masalah, menjerumuskan kita dalam lubang kesengsaraan yang kita buat sendiri. Oke. Jadi teman tumbuh sekalian, kenapa sih topik ini jadi menarik dibahas dan kenapa ini saya angkat sampai saya menghadirkan nih jauh-jauh nih. Ini toko Podcourse. Podcourse.id ya, nanti di follow Podcourse.id dan jangan lupa cari YouTube-nya Podcourse Indonesia. Dan jangan lupa juga follow teman tumbuh ya. Okay. Kenapa topik ini kita angkat? Karena karyawan itu performanya juga sesuai dengan kondisi moodnya, Mas Samsul. Iya. Jadi
pada saat banyak hutang, pada saat ditagih oleh bank, Ya. ditagih oleh pinjol, ya di WhatsApp sana sini, katanya sampai teman-temannya juga ada. Ya saya nggak tahu lah ya, itu. Kita tidak bahas di situ, tapi intinya itu membebani pikiran dia sehingga kinerjanya turun. Iya, jadi Satu, pressure habis-habis. Iya kan? Yang kedua, image dia, kredibilitas dia di kantor juga pasti turun. Betul. Kenapa? Gayanya sih Ternyata bos. dia Mobilnya sih ini, tapi tagihannya sebanyak itu numpuk gitu ya. Itu jadi keresahan, itu jadi keresahan. Dan buat seorang HR ya, buat HR dimanapun Anda berada, HC dimanapun Anda berada, please tolong karyawan Anda yang punya masalah dengan ini. Kenapa? Karena itu akan berdampak pada performa dia, yang juga akan berdampak pada performa organisasi Anda. Betul. So ini bukan cuma masalah pribadi, tapi ini juga jadi masalah HR. Ya, Karena di beberapa perusahaan ini sudah menjadi isu yang betul-betul dijaga sama mereka. Ya karena nyambungnya tuh direct ke situ, Mas. Betul. Begitu dia banyak hutang, banyak pikiran, ya kan orang yang pinter udah di develop training sana, training sini, karena kepala dia tidak di situ pada saat dia bekerja, ya sudah. Satu itu, dua itu kalau di mekanisme peminjaman yang sekarang banyak beredar gitu ya, yang online itu ya, pinjol kan. Nah itu juga waktu itu saya pernah tuh di satu perusahaan besar, itu kenapa jadi isu? Karena citra perusahaan jadi rusak. Oke. Kenapa jadi rusak? Ya kalau dia kan dengan segala macam cara supaya dapat duit balik kan. Si pinjolnya kan. Iya. Nah macam-macam tuh kemana-mana tuh. Si ini karyawan ini karyawannya si ini begini. Nama perusahaan dibawa-bawa. Wow. Artinya konsen ini buat HC, buat HR, tolong ini di-address betul ya. Betul, karena ini saat ini jadi isu luar biasa. Nah makanya kenapa kita sekarang lagi giat ya, teman tumbuh ini kan lagi giat untuk menggaungkan. Yuk kita belajar tentang bagaimana memanage diri kan, supaya kita juga bisa memanage keuangan kita, keuangan pribadi, keuangan keluarga. Kenapa? Karena ini sangat terkait dengan kinerja. Jangan kemudian urusan keluarga kita nggak ikut campur, nggak bisa. Kalau itu masalah yang akan terkait dengan performa di pekerjaan, mau nggak mau, HR, HC harus ikut campur. Oke. Good point. Thank you Mas Samsul. Yes. Oke. Closing statement. Sebelum kita closing statement, Bang. Oke, apa tuh? Nah, teman-teman, kalau yang ada di daerah Depok dan sekitarnya pengen ngafe enak, silakan ke Perihal Kopi. Tempatnya nyaman ya? Tempatnya nyaman ya. Kita juga thank you karena sudah dipinjemin, dibolehin ya, tempatnya dipakai. Oke, closing statement teman-teman sekalian, level up people, teman tumbuh, poin pentingnya adalah kita yang mengelola diri kita yang kemudian memberikan sebuah value pada gaya hidup kita, maka kita yang memutuskan kita sekarang ada di gaya hidup mana, dan sebenarnya mana yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Mengenali kedua ini, mana yang kita butuhkan dan kita inginkan, itu memudahkan kita untuk mengelola ya konteks finansial, mengelola keuangan kita dengan bijak, bukan untuk pelit-pelitan sama diri sendiri, tapi untuk delay gratitude, menahan sebentar kesenangan ya, supaya bisa bertumbuh. Sehingga di satu titik nanti kita bisa mendapatkan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan dalam konteks kemampuan finansial yang kita harapkan. Oke, terima kasih Mas Samsul. Jadi ini ternyata tentang bagaimana kita memaknai. Yes. Ini tentang bagaimana kita mengatur pikiran kita, mengatur emosi kita, sehingga kemudian nanti akan membawa kemampuan kita mengatur keuangan kita. Ujung-ujungnya di perusahaan ya berarti mengatur performa kita, pasti nanti berdampak pada mengatur karir kita dan seterusnya. So buat teman-teman ini adalah sesuatu yang penting untuk dibahas, dan kalau teman-teman ingin pembahasan yang lebih lanjut nah nanti tumbuh itu sudah akan mengundang Mas Samsul ya. Teman-teman boleh cek di link ruang.tumbh.id ya, silakan cek di situ ruang.tumbuhnya TUMBH ya .id ya, jadi .id. Nah nanti di sana
ada kelas bersama Mas Samsul dan Yes. saya juga tentunya untuk membahas ini jauh lebih komprehensif, Ya. jauh lebih dalam, sampai ke teknik-tekniknya ya. How to-nya kita bahas. How to-nya kita bahas ya, bagaimana cara kita mengelola diri. Dan Ya. bukan cuman itu, Mas Samsul juga akan menyampaikan ini tipsnya ya, clue-nya ya. Ada framework yang akan dibongkar oleh Mas Samsul. Ya. Ya, namanya apa, boleh spill nggak? Boleh, ini framework sudah lama sekali, Oke. sudah sangat tua sekali dari Oke. Jepang, namanya Kakeibo. Kakeibo ya. Ya. Itu nanti akan dibongkar oleh Mas Samsul Yes. di Dengan racikan-racikan yang kita buat ya. yang sesuai ya Yang dengan sudah dengan kekinian lah. kekinian gitu ya. Jadi silakan kembali cek di ruang.tumbuh.id. Terima kasih, kalau Yes, gitu kita thank cukupkan you. saja ya. Oke, terima kasih Level People. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan sampai ketemu juga di episode berikutnya teman tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.